Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu mengenai teori belajar behavioristik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Zulfahnur dari jurusan PAUD, dan ada teman saya, Ratih Nitasya Malina, dan Putrisya Regina Meliawati. Baiklah, sebelum kami memaparkan penjelasan mengenai teori behavioristik ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja, yaitu penjelasan mengenai teori behavioristik. Yang pertama, yang akan dipaparkan oleh Ratih Nitasya Amalina. Kepada Saudari Ratih, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Laila. Pertama, saya akan memaparkan pengertian belajar. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Apa itu teori belajar? Yaitu gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dan pilihan materi pelajaran serta penggunaan unsur desain pesan yang baik dapat memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Teori belajar behavioristik.
Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Proses yang terjadi antara stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diberikan oleh siswa atau respon harus dapat diamati dan dapat diukur. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian atau elemen elementalistik. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan terakhir, dalam pemecahan problem atau masalah, ciri khasnya yaitu trial dan error. Berikut beberapa tokoh teori belajar behavioristik. Pertama, teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Kedua, teori belajar John Brodus Watson 1878 sampai 1958. Ketiga, teori belajar deskriptif behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Bruce Frederick Skinner 1904 sampai 1990. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Cia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Rati. Selanjutnya ada teori belajar koneksionalisme menurut Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Agar tercapainya hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui percobaan-percobaan atau trial dan kegagalan-kegagalan atau error. Terlebih dahulu, stimulus berawal dari stimulus, kemudian proses, dan penguatan, respon, serta penguatan. Penerapan teori belajar koneksionisme. Guru dalam proses pembelajaran harus tahu apa yang hendak diberikan kepada siswa. Yang kedua itu, tugas melebihi kemampuan peserta didik tidak akan meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, situasi belajar dibuat mirip dengan kehidupan nyata sehingga terjadi transfer dari kelas ke lingkungan luar. Kemudian yang keempat, siswa yang sudah belajar dengan baik segera diarahkan. Yang kelima, ulangan yang teratur perlu sebagai umpan balik bagi guru. Yang keenam itu, dalam proses pembelajaran, tujuan yang akan dicapai harus dirumuskan dengan jelas, masih dalam jangkauan kemampuan siswa. Selanjutnya, teori menurut Carl Leonard Hull tahun 1884 sampai 1952. Menurutnya, belajar adalah suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Seperti emosi manusia yang fundamental atau yang tidak dipelajari adalah ketakutan, kemarahan, dan cinta.
Kemudian ada perasaan-perasaan. Ini dapat melekat pada objek melalui pengondisian stimulus respon. Kemudian ada perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek melalui pengondisian stimulus respon. Yang selanjutnya ada Pavlov mendemonstrasikan hewan dapat merespon tingkah laku melalui pengondisian. Manusia juga dapat dikondisikan untuk menghasilkan respon fisik terhadap objek dan peristiwa. Kemudian siapapun terlepas dari sifatnya dapat dilatih menjadi apapun. Itu menurut. Kemudian ada teori menurut Burholm Fredrik Skinner tahun 1904 sampai 1990. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Maka dari itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan oleh berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Penerapan teori Skinner dalam belajar. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Program-program pembelajaran seperti teaching mechanics, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat. Kemudian ada proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Kemudian akan dilanjutkan oleh Laila. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jadwal reinforcer Skinner. Yang pertama, continuous reinforcer atau CRP. Dalam CRP, setiap respons ada reinforcer atau reward. Yang kedua, fixed interval reinforcer FI. Setiap interval waktu tertentu secara fix diberi hadiah atau reinforcer. Misalnya, setiap 3 menit diberi hadiah sehingga interval waktunya sebagai berikut: 3 menit sampai 6 menit, 9 sampai 12 menit, dan seterusnya. Yang ketiga, fixed ratio reinforcer VR. Setiap perbandingan yang fix diberi hadiah. Misalnya, setiap 3 kali tikus menekan tombol diberi hadiah 1. Setiap 6 kali tikus menekan tombol diberi hadiah 2 kali lipat. Setiap tikus menekan tombol 9 kali diberi hadiah 3 kali lipat, dan seterusnya. Yang keempat, variable interval reinforcer VI. Pada VI, tiap waktu bermacam-macam diberi hadiah. Yang kelima, variable ratio reinforcer atau CR. Setiap beberapa kali tidak tentu diberi hadiah, jadi kadang-kadang diberi hadiah dan kadang-kadang tidak diberi hadiah dalam waktu yang tidak tentu. Dari berbagai jadwal pemberian reinforcer ini, ternyata kecepatan berespons paling tinggi ialah VR, kemudian VR, selanjutnya VI, berikutnya VI, dan yang paling tidak cepat ialah CRV. Selanjutnya, penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran anak usia dini.
Yang pertama, mengajak seorang peserta didik untuk mengutamakan kebiasaan mengenal diri sendiri. Yang kedua, hasil belajar yang diraih ialah terlihat perilaku yang diinginkan. Yang selanjutnya, pada setiap pembelajaran harus diseimbangkan antara pemberian hadiah dan hukuman. Yang terakhir, tiap-tiap respons diberikan umpan balik secara langsung sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan itu benar atau tidak. Selanjutnya, pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku. Selanjutnya, perlu diberi penguatan setiap kali sasaran memberikan respon, terutama menguatkan positif sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Fokus utama dalam teori belajar behavioristik ini adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulasinya. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai teori behavioristik dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami, dari kelompok 3, sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 2 kelas A Pendidikan Anak Usia Dini. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.